Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di tutorial Laboratorium Komputer Mathstat FPIT 2021. Materinya rancangan acak lengkap. Jadi kita di sini akan mengerjakan soal RAL dengan menggunakan Microsoft Excel, dan yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel 2013. Lanjut kita ke nomor 1. Mahasiswa THP melakukan penelitian tentang pengaruh suhu pengeringan mulai dari 40 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius pada pembuatan effervescent rosella terhadap kadar antosianin dalam satuan miligram per 100 gram. Perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan dilakukan secara acak. Jika data yang diperoleh dibuat dalam tabel berikut, apakah suhu pengeringan berpengaruh terhadap kadar antosianin effervescent rosella? Asumsikan lingkungan homogen dan gunakan selang kepercayaan 95%. Jadi, seperti yang kita tahu dari materi, RAL ini digunakan apabila lingkungannya homogen. Ini cara membaca tabelnya seperti ini ya. Untuk ulangan ke-1 pada suhu 40 derajat Celcius, hasil kadar antosianinnya adalah 19,4 mg per 100 gram. Pada ulangan ke-1 suhu derajat 50 suhu 50 derajat Celcius, hasilnya 17,7 mg per 100 gram. Pada ulangan kedua, suhu 60 derajat Celcius, hasilnya 19,4 mg per 100 gram, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menuliskan hipotesis H0 dan H1-nya, karena nanti kita ingin menguji apakah terdapat pengaruh. Kita melakukan uji dua arah, artinya hipotesis H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan dari pengakuan suhu yang berbeda terhadap kadar antosianin pada pembuatan effervescent rosella. Kalau H1-nya terdapat perbedaan dari perlakuan suhu yang berbeda terhadap kadar antosianin. Nah, di sini pada soal Labcom RAL kita akan menggunakan dua cara ya. Yang pertama cara manual menggunakan rumus, kita menghitung sigma, dan FK, dan seterusnya. Lalu yang kedua kita menggunakan data analisis. Nah, yang kita pelajari pertama kali sekarang adalah yang cara manual dulu, cara yang menggunakan rumus. Kita yang menghitung sigma YI dan sigma YJ dulu. Jadi untuk I itu kan perlakuan, jadi kita menghitung jumlah dari setiap perlakuannya. Perlakuannya di sini adalah suhu. Jadi kita kita menghitung jumlah dari perlakuannya. Sigma YI sama dengan sum, lalu dijumlahkan dari perlakuan 40 derajat Celcius ulangan 1 sampai 5. Untuk seterusnya sampai perlakuan terakhir juga gitu, jadi tinggal di graf. Nah, untuk yang sigma YJ adalah jumlah dari setiap ulangannya. Jadi ulangan 1, 2, 3, dan seterusnya dihitung masing-masing. Sama dengan sum, lalu dijumlahkan per ulangannya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk menghitung tabel sidik ragamnya nanti akan ada beberapa komponen yang diperlukan. Jadi ada alangkah lebih baiknya apabila kita menghitungnya mulai dari sekarang nih. Sigma YI dan sigma YJ-nya telah kita hitung. Nanti kita memerlukan sigma YI kuadrat, lalu sigma YJ kuadrat, artinya YJ-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, lalu sigma YIJ, sigma YIJ yang dikuadratkan,
Terus hitung juga jumlah I-nya atau jumlah perlakuannya, dan jumlah J, jumlah ulangan. Di sini kita hitung FK juga agar memudahkan di awal. Untuk sigma Y I kuadrat, itu menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Sum of square, sum SQ, lalu di blok datanya yang sigma YI tadi. Nah, ini artinya 144 kuadrat ditambah 119,9 kuadrat ditambah 73,2 kuadrat sampai seterusnya sampai akhir. Dikuadratkan dulu baru dijumlah. Enter. Hasilnya 63528,35. Semoga sama ya. Untuk yang sigma YJ juga sama saja, cuman yang dijumlahkan adalah yang YJ-nya. Enter. Lalu untuk sigma YIJ menggunakan sum biasa, dan data yang di blok adalah data yang ada di dalam tabel ini seluruhnya. Enter. Hasilnya 596,5. Sigma YIJ yang dikuadratkan menggunakan rumus sum SQ, blok semua data di dalam tabelnya. Hasilnya 12987,95. I adalah perlakuan, jadi kita menghitung ada berapa perlakuan di sini, kita hitung manual saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Untuk J-nya ulangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali ulangan. Nah, untuk FK, ini kita lihat rumusnya. FK sama dengan sigma YI. Sigma YIJ dikuadratkan dibagi I kali J. Jadi rumusnya sigma YIJ-nya dikuadratkan. Yang ini ya, yang sigma YIJ baru dikasih kuadrat dibagi I kali J. Hasilnya 11860,41. Menggunakan sigma YIJ dikuadratkan dibagi perlakuan kali ulangan. Nah, sekarang komponen-komponennya udah ada, sehingga kita bisa membuat tabel sidik ragamnya atau ANOVA-nya. Di tabel sidik ragam ini yang diperlukan antara lain SK atau sumber keragaman. Sumber keragamannya berasal dari perlakuan, sisa, dan total. Lalu ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F-hit, dan F-trap. Nah, untuk rumus DBT adalah I kurang 1. Kurang 1. DBS sama dengan I dikali J kurang 1. Dan DBT sama dengan I kali J kurang 1. Ini hasilnya 52429. Lanjut, JKP. JKP sama dengan sigma dari YI kuadrat dibagi J dikurang FK. Ini ya, enter. Untuk selanjutnya JKS. JKS itu rumusnya JKT dikurang JKP, jadi kita perlu menghitung jumlah kuadrat totalnya dahulu. Rumus JKP sama dengan sigma YIJ yang dikuadratkan. Yang ini ya, pakai YIJ dikuadratkan, YIJ dikuadratkan, terus baru ditotal. Menggunakan sigma YIJ kuadrat dikurang FK atau faktor koreksi. Hasilnya segini, 1127,5417.
Baru dihitung JKS-nya sama dengan JKT dikurang JKP. Ini ya hasilnya, kita pakai 4 angka di belakang koma aja. Untuk KT, rumus KT sama dengan JK dibagi DP. Untuk KTP berarti JKP dibagi DBP. Untuk yang KTS berarti KT JKS dibagi DBS. F-hit. Rumus F-hit adalah KTP dibagi KTS. Hasilnya 14,3732. Semoga sama ya hasilnya. Terus untuk F-tab, kita menggunakan rumus FINV. Sama dengan FINV. Lalu disuruh masukkan probability. Probability di sini artinya taraf nyata. Karena kita menggunakan SK 95%, berarti taraf nyatanya adalah 0,05. Lalu titik koma, degree freedom 1 artinya DBP, degree freedom 2 artinya DBS. Tutup kurung sama dengan hasilnya 2,62054. Nah, sampai sini cara yang manual sudah selesai nih. Saya mau percantik dahulu. Terus mungkin buat memudahkan, ada beberapa yang mau dihias terserah. Nah, sebelum kita menginterpretasikan dari apa artinya tabel sidik ragam yang kita buat secara manual ini, kita bikin dulu tabel sidik ragam yang menggunakan data analisis ANOVA. Caranya, pergi ke toolbar data. Di toolbar data, pilih data analisis. Muncul kotak dialog data analisis, pilih yang ANOVA single factor. Pilih yang muncul pertama, ANOVA single factor. Oke. Nah, ini selanjutnya ada kotak dialog yang meminta kita memasukkan datanya. Jadi, input range-nya, masukkan data semuanya yang ada di dalam tabel. Nah, untuk kotak dialog labels in first row, nggak usah dicentang karena kita nggak masukkan judul tabelnya. Alpanya tetap pakai 0,05%. Output range-nya, klik sembarang sel yang kosong. Oke. Ini dia hasilnya. ANOVA menggunakan data analisis single factor. Bisa dibandingkan ya di sini tabel sidik ragam yang kita buat secara manual dengan tabel ANOVA. DF artinya derajat bebas, sudah sama ya. Nah, tapi bisa dilihat di sini perbedaannya. Kalau di tabel sidik ragam yang kita buat tidak terdapat p-value atau nilai p, sementara di ANOVA terdapat p-value atau nilai p. Ini biar kita mudah bacanya, kita ubah jadi number dulu. (0,000001). Nah, setelah kita mendapatkan kedua tabel sidik ragam ini, kita bisa menarik kesimpulan dan menginterpretasikannya. Apa sih di sini yang bisa ditarik kesimpulan? Jadi, kita membandingkan antara F-hit dan F-tab, atau di sini F dan F-crit, dengan serta membandingkan nilai P atau P-value. Jadi, antara F-hit dan F-tab dibandingkan, dan P-value dibandingkan dengan taraf nyata 0,05. Ini kita tulis ya. F-hit di sini lebih besar dari F-tab, serta nilai P-value-nya adalah 0,0001 yang artinya lebih
kecil daripada taraf nyata 0,05, nilai P lebih kecil daripada 0,05. Nah, F hit lebih besar dari F tap, artinya tolak H0. Tolak H0. Untuk yang nilai P kurang dari 0,05, itu artinya juga tolak H0. Kalau misalnya F hit lebih kecil dari F tap, berarti gagal tolak H0. Apabila nilai P lebih besar dari 0,05, artinya gagal tolak H0. Dan interpretasinya berdasarkan selang kepercayaan 95%, dapat dipercaya bahwa perlakuan suhu yang berbeda berpengaruh terhadap kadar antosianin ya tadi pada effervescent rosella. Ya, seperti itu saja. Terus ini boleh dirapikan. Ini adalah penarikan kesimpulan yang pertama, ini penarikan kesimpulan yang kedua. Kesimpulan dan interpretasinya. Oh ya, ini juga boleh di-highlight ya, yang dibanding-bandingkan yang mana aja. F-hit dengan F-tap, dibandingkan antara F-hit dengan F-tap, serta P-value dibandingkan dengan taraf nyata. Oke, sampai sini labcom nomor 1 sudah selesai. Nanti pada pengerjaan labcom kalian wajib mencantumkan kedua cara ya, dari cara yang manual ini, serta cara yang menggunakan data analisis. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dilakukan pengumpulan data dalam 6 hari dengan hasil berupa bobot hasil tangkapan satuannya kilogram. Berikut data hasil tangkapan dari beberapa alat tangkap. Tentukan apakah jenis alat tangkap mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Asumsikan kondisi dan wilayah penangkapan ikan homogen dan gunakan SK 95%. Jadi di sini nelayannya mencatat hasil tangkapan dia pada 6 hari yang berbeda. Jadi itu dianggap ulangan dengan menggunakan alat tangkap yang berbeda. Jadi kondisi wilayah penangkapannya dianggap homogen. Sehingga yang berpengaruh pada percobaan kali ini hanya benar-benar cuma alat tangkapnya. Terus, seperti sebelumnya kita melakukan uji dua arah dulu, tentukan H0 dan H1-nya. H0 artinya tidak terdapat pengaruh dari perlakuan alat tangkap yang berbeda terhadap hasil tangkapan. Sementara H1-nya terdapat pengaruh dari perlakuan alat tangkap yang berbeda terhadap hasil tangkapan. Di sini perbedaan dengan soal nomor 1 adalah perbedaan kolom dan barisnya ya. Kalau di sini kan ulangannya itu yang di bentuknya horizontal nih, itu ulangannya. Sementara yang ke bawahnya itu perlakuannya alat tangkap yang berbeda. Kalau yang di nomor 1 tadi kan ulangannya yang ulangannya yang vertikal dan perlakuannya yang horizontal. Nah, jadi kita di sini mengubah letak sigma YI dan sigma YD-nya. Untuk ini berarti kita menghitung jumlah dari perlakuan yang berbeda, sehingga di sini kita simbolkan sigma YI. Sigma YI dijumlahkan
Dan yang di bawah sini sigma ulangan, sigma YJ. Yang diperlukan sama seperti tadi, sigma Y kuadrat untuk sigma YI kuadrat pakai rumus sum SQ dijumlahkan. Dikuadratkan lalu dijumlahkan. Hasilnya 499,506. Yang sigma YJ juga begitu, cuma diganti dengan yang YJ-nya. Ups, masih menggunakan sum SQ ya. Sigma YIJ sum dari semua data yang ada di dalam tabel. Judul tabelnya nggak usah dimasukin ya. Sigma YIJ kuadrat sum SQ I atau perlakuannya itu ada trawl dari lingkar jaring angkat persen berarti 4. J ada 6 hari ulangan 6. FK sama dengan rumusnya adalah sigma YIJ yang dikuadratkan dibagi perlakuan dikali ulangan. Hasilnya segini. Lanjut membuat tabel sidik ragam. Caranya untuk seterusnya sama ya, seperti nomor 1 tadi. Sumber peragaman berasal dari perlakuan, sisa, total. Jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan FF. Masuk pakai dalam kurung apa-apa. I kurang 1 dengan I dikali J kurang 1. Kalau yang ini DBT sama dengan I kali J baru dikurang 1. JK sama dengan JKP sama dengan sigma YI yang dikuadratkan dibagi J ini jelek, dikurang FK. JKS rumusnya harus dapat dari JKT kurang JKP, jadi hitung yang JKT dulu. Sigma YIJ yang dikuadratkan salah, ini masih
menggunakan yang ini ya. Coba kita lihat nomor 1. Oh ya, benar. Ini salah tulis. Nah, sigma YIJ kuadrat dikurang FK. Jika S sama dengan JKT dikurang JKV. S sama dengan JK per DB. F-hit sama dengan KTP per KTS. F-tap sama kayak tadi, sama dengan FINV 0,05 DBP BBS. Terus di sini kita masukkan juga yang berdasarkan data analisis. Pakai ANOVA simbol faktor. Ups, coba kita lihat apakah hasilnya sama. Oh, ternyata ada perbedaan ya. Berarti ada kesalahan ya kita dalam memasukkan datanya. Kita cek sekali lagi. Ini sudah benar. Mungkin apabila grup by-nya diubah karena kita ubah letak perlakuan dengan ulangannya. Coba kita coba lagi. Yang tadi. Jadi kalau letak perlakuan dan ulangan yang berbeda, nanti pas bagian input data diubah grup by-nya antara row dengan kolomnya ya. Nah, setelah ini bisa kita tarik kesimpulan lagi. Kalau di sini F-hit lebih besar dari F-tap dan P-value-nya masih lebih kecil daripada syarat nyata 0,05. Artinya, coba kita pastikan, ya, kesimpulannya masih tolak 0. Lakukan interpretasi berdasarkan selang kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa terdapat pengaruh dari perlakuan alat tangkap yang berbeda terhadap hasil tangkapan nelayan. Tinggal dirapikan. Di highlight yang penting. Nah, nanti untuk nomor 3 itu identifikasi sendiri ya, letak YI dan YIJ-nya dan
Lakukan sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Baiklah, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.